Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita mengkaji tentang sholat tatawwu. Ada dua macam sholat tatawwu itu. Sholat tatawwu itu sholat ziyadah dari yang wajib. Ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Kita mempelajari yang muqayyad. Yang muqayyad itu ada juga dibagi menjadi dua macam. Ada yang rawatib dan ada yang ghairu ar-rawatib. Salat tatawwu yang rawatib itu salat tatawwu yang mengiringi salat-salat wajib. Sementara yang ghairu ar-rawatib itu yang tidak berkaitan dengan salat wajib. Salat yang rawatib, salat tatawwu muqayyad yang rawatib itu pun juga dibagi menjadi yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Artinya yang muakkadah itu yang sering atau selalu dilakukan oleh Rasul, dan yang ghairu muakkadah berarti yang tidak selalu dilakukan oleh Rasul, bahkan ada yang tidak dilakukan oleh Rasul. Yang muakkadah itu ada ikhtilaf, ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 12. Kalau 10 itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun yang menyebut ada 12 itu ditambah 2 rakaat sebelum zuhur, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, itu termasuk yang muakkadah. Lah di luar yang itu rawatib yang ghairu muakkadah. Tapi rawatib ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Qobliyah ini artinya yang dilakukan sebelum sholat wajib, ba'diyah yang dilakukan setelah sholat wajib. Itu yang kemarin sudah kita bahas tentang sholatut tatawwu. Maka malam hari ini kita melanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sholat sunnah atau sholat tatawwu itu lebih baik dikerjakan di rumah. Ini prinsip umum, bahwa sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah. Dasarnya sangat kuat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasul pernah bersabda, "Ij'alu, jadikanlah min sholatikum, sholat kalian itu fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wala tattakhidhuha kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu kuburan." Jadi Rasul memerintahkan kita untuk sholat itu di rumah kita. Jangan menjadikan rumah kita itu kuburan. Artinya rumah yang tidak digunakan untuk sholat, semegah apapun magrom-magrom, istana negara kira-kira begitu ya, tapi ratau enak sholatnya, itu sama dengan kuburan. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Afdhalu sholatikum fi buyutikum." Salat kamu yang paling utama
itu adalah sholat yang kalian lakukan di rumah-rumah kalian. Jadi sholat yang paling utama itu di rumah. Illal maktubah, di sini ada pengecualian. Kecuali al maktubah, sholat-sholat yang diwajibkan. Itu berarti tadi yang afdal tadi, yang sunnah. Ini memang umum di sini. Kesannya kalau hadis yang pertama ini baik wajib maupun yang sunnah. Tapi dengan adanya hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah yang sunnah, yang afdal di rumah itu. Sedangkan yang wajib tentunya yang afdal dilakukan di masjid. Di dalam riwayat yang lain Abu Dawud, Rasul bersabda, "Sholatul mar'i fi baitihi," sholatnya seseorang di rumahnya, "afdhalu min sholatihi fi masjidi hadza," lebih utama, lebih baik dari sholatnya di rumahku, di masjidku ini. Bayangkan, sabda Rasul ini. Jadi sholat seseorang di rumahnya itu lebih baik dari sholatnya di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Padahal kita tahu Masjid Nabawi itu punya keutamaan. Sholatun fi masjidi, kan gitu kan? Afdalu min alfi sholatin mimma siwahu. Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 sholat yang bukan dilakukan di masjidku ini. Jadi punya keutamaan 1000 kali. Illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Karena sholatun fil masjidil haram, sholat di Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati alfi sholatin, lebih baik dari 100.000 sholat mimma siwahu yang tidak dilakukan di Masjidil Haram. Jadi kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat, kalau Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1/100-nya, kira-kira begitu. Jadi 100 kali lipatnya dari sholat di Masjid Nabawi, itu Masjidil Haram. Nah, Rasul menyebut sholat sunnah itu di rumahnya itu lebih baik bahkan dibandingkan dengan sholat sunnahnya di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa keutamaan sholat sunnah di rumah itu sangat kuat. Nah, ini maka tadi tema kita bahwa sholat sunnah itu afdal untuk kita lakukan di rumah. Tapi memang kita bisa melihat bahwa Rasul bersabda demikian, tapi Rasul juga sering melaksanakan sholat-sholat rawatib itu di masjid. Kecuali nanti ada beberapa sholat rawatib seperti apa itu terkait dengan maghrib dan isya, itu sering kelihatan Rasulullah itu sholatnya di rumah beliau. Nah, nanti ada apa itu hadis-hadis yang bisa kita bacakan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dari mengkaji sunnatul fajri. Kemarin sudah belum ini? Belum. Baik. Jadi sholat-sholat rawatib yang muakkadah kita kaji satu persatu. Ini sholat-sholat rawatib apa itu terkait 5 waktu itu kita kaji satu persatu. Yang pertama disebut sunnatul fajri. Ini untuk membedakan dengan sholatul fajri. Jadi kalau sholatul fajri itu kalau kita membaca kitab fikih itu sholat subuh yang wajib itu. Tapi kalau sunnatul fajri atau rok'atai al-fajri atau rok'ata al-fajri, 2 rakaat fajar, itu yang dimaksud sholat sunnah. Jadi nanti kalau dalam kitab fikih atau dalam hadis disebut sholatul fajri, maksudnya sholat subuh. Tapi kalau disebut sunnatul fajri atau rok'ata atau rok'atai al-fajri, maka yang dimaksud sholat sunnahnya. Itu untuk pembedaan istilah ini sunnatul fajri, bukan sholatul fajri dari sunnatul fajri. Nah, sekarang kita lihat ada anjuran yang kuat untuk melaksanakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil, melakukan sesuatu nafilah yang sunnah, asyaddu minhu ta'ahudan, yang lebih kuat beliau perhatikan,
ala rakaatil fajri dibandingkan dengan 2 rakaat fajar. Maksudnya ketika disebut rakaatai itu berarti yang sunnah. Jadi Rasul tidak pernah terkait dengan yang sunnah-sunnah itu yang lebih beliau pegang teguh daripada rakaatil fajri. Bahkan di dalam riwayat Rasul ketika dalam safar pun tidak meninggalkan yang namanya rakaatai al-fajr. Padahal untuk rawatib-rawatib yang lain beliau tidak melakukan ketika dalam keadaan safar, umpamanya mengkosor dan atau menjamak kosor zuhur dan asar. Itu qobliyah dan ba'diyahnya tidak dikerjakan. Tapi kalau untuk subuh tetap melakukan sunnatul fajr. Ini menunjukkan bahwa apa itu sangat kuat. Keutamaannya dan kesunahannya ini sangat kuat. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasul bersabda, rak'ata al-fajr, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Maka ada istilah di WA itu, siapakah orang yang terkaya di dunia? Kalau terkaya di dunia itu pernah itu apa itu yang punya Microsoft itu. Kemudian ditandingi lagi sama Jeff Bezos yang punya apa itu kayak Shopee itu tingkatnya nasional, Amazon namanya. Tapi ternyata sekarang dilanggar lagi sama yang punya Tesla itu. Namanya siapa? Elon Musk gitu ya. Itu ternyata kekayaannya lebih dari 1.000 triliun. Jadi kalau apa itu Jeff Bezos itu sekitar 2.500-an, itu ternyata Elon Musk itu 3.500-an triliun. Itu semuanya duit itu. Kalau yang terkaya di Indonesia paling sekitar 200-an triliun. Bayangkan itu yang terkaya di Indonesia. Itu yang punya apa itu Hartono Mall, Pak Hartono memang. Itu yang terkaya saat ini di Indonesia. Nah itu, tapi rakaatul fajri, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Berarti kalau orang mengerjakan 2 rakaat fajar ini itu lebih kaya dari yang terkaya di dunia tadi. Karena ini lebih baik dari dunia dan isinya kan. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini padahal keutamaan dari sholat yang sunnah loh Pak. Ini keutamaan dari sholat yang sunnah. Rakaatul fajri, bukan sholatul fajri loh. Rakaatul fajri, jadi ini sholat fajar ini. Bukan sholat subuh, tapi sholat fajar. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu menanyakan, nek sholat subuh ini piro, nggak ada bandingannya. Sholat wajib itu dibandingkan dengan sholat sunnah, itu nggak ada tandingannya. Kita meninggalkan sholat wajib sekali, mau ribuan kali diganti dengan sholat sunnah, ranutuk. Itulah keutamaan dari sholat wajib. Jadi ini sholat sunnah, 2 rakaat fajar itu pun lebih baik dari dunia dan isinya. Maka cukuplah kalau ketika ada seorang sahabat yang datang, apa yang diwajibkan untuk saya? Sholat itu 5 waktu. Di luar itu la illa antatawwa, kecuali kalau kamu tahu aku tidak akan nambah tapi juga tidak akan mengurangi. Maka Rasul menjawab, kamu masuk surga. Afwah, masuk surga kalau kamu mengerjakan yang wajib itu. Dan di surga memang tidak ada tandingannya dengan bumi yang kita apa itu injak sekarang ini. Nah, itulah apa itu keutamaan yang luar biasa dari sholat sunnah fajar saja. Ini baru sunnahnya, kita belum berbicara sholat wajibnya. Dianjurkan untuk meringankannya. Nah, sholat sunnah fajar ini yang lebih baik, yang ringan. Dari Aisyah, anna Nabi Allah, bahwasanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yusalli rak'ataini, beliau sholat 2 rakaat, bainan nida'i wal iqamah, antara azan dan iqamah. Min sholatis subhi, dari sholat subuh. Rasul itu biasa sholat 2 rakaat antara azan dan iqamahnya sholat subuh itu. Nah, keterangannya di sini. Beliau kemudian menyebutkan lagi Aisyah maksudnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yukhaffiqur rak'ataini, beliau itu meringankan
2 rakaat allataini qabla sholati subhi, yang dilakukan sebelum sholat subuh. Sholat subhi tentunya sholat yang wajib itu. Hatta inni la aqulu, sungguh aku bisa katakan, hal qara'a bi umil kitab, Rasul itu janjinya membaca umul kitab atau tidak. Itu saking seperti Rasul. Artinya dibandingkan dengan sholat-sholat Rasul yang lain, ternyata sholat fajar ini termasuk yang paling ringan. Bahkan Aisyah itu, Rasul kok cepat meni baca Fatihah orang, tapi pasti membaca Al-Fatihah. Cuman beliau hanya kaget kok lebih cepat dari sunnah-sunnah yang lainnya. Itulah apa itu keterangan dari Aisyah betapa ringannya 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasul terkait dengan fajar. Ini yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, berbaring miring ke kanan setelah melakukannya. Jadi setelah sholat fajar, berbaring miring ke kanan. Pernah bapak-bapak ibu-ibu baru sholat fajar berbaring miring ke arah kanan? Enggak bablas ya gitu. Lha nek sing masjid iki piye ya gitu. Berbaring miring ke arah kanan. Kita lihat hadisnya sahih. Nah, yang menarik nanti kita mari mencoba mengkaji hadis yang sahih ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Zuhri, dari akhbarani Urwah bin Zubair. Dari Urwah bin Zubair, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah berkata, ini ceritanya juga dari istri Rasul lagi, Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sakatal muadzinu, apabila muadzin itu diam, rampung, bil ula, dari yang pertama, min sholatil fajri, dari sholat fajar, qama, beliau berdiri, faraka'a rak'ataini khafifataini, maka Rasulullah sholat 2 rakaat yang ringan, qabla sholatil fajri. Ini yang penting ini. Lah ini disebut qabla sholatil fajri. Lah sholat fajr ini berarti apa ini? Sholat subuh. Jadi kalau sholatul fajri berarti sholat subuh. Maka Rasul sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat subuh. Ini sholatul fajri ini yang wajib, yaitu sholat subuh. Karena tadi saya sampaikan, kalau sholatul fajri itu sholatul subuh. Kalau yang dimaksud sunnah fajar itu rakaata atau rakaatai al-fajr atau sunnatul fajri. Ba'da'an yastabinal fajru, ketika fajar itu sudah jelas, artinya sudah fajar shadiq. Jadi dilakukannya setelah terbit fajar yang jelas, yaitu fajar yang shadiq 2 rakaat yang ringan. Summa, yang menarik, yang berwarna biru ini bapak-bapak ibu. Summa taja'a ala syaqqihil aiman, setelah beliau sholat 2 rakaat yang ringan itu, beliau berbaring ke arah kanan. Hatta ya'tihil muadzinu bil lil iqamah, sampai muadzin tadi qoma. Ini juga ada satu makna nanti, yang utama yang iqamah itu yang muadzin. Karena di salah satunya hatta ya'tihil muadzinu lil iqamah, sampai muadzinnya itu qoma. Nanti yang adzan tadi qoma. Nah, maka muadzin kemudian mukim itu lebih utama, meskipun boleh antara yang azan dan yang iqamah itu berbeda orangnya, tapi keutamaannya yang muadzin itu juga yang iqamah. Hatta ya'tihil muadzin lil iqamah. Nah, ini yang menarik, Rasul itu setelah berbaring ke arah kanan sampai menunggu iqamah. Nah, ini hatinya Bukhari. Nek ngono berbaring ke arah kanan setelah sholat fajar itu hukumnya apa? Rasul melakukan begitu loh. Kita belum pernah melakukannya. Ternyata bapak-bapak, meskipun hadisnya sahih seperti ini, ternyata para ulama dalam memahaminya itu berbeda-beda. Kita lihat ini secara singkat. Kalau Imam Syafi'i menyebut sunnah, jadi disunahkan untuk berbaring. Setelah sholat fajar, kesunahannya berbaring ke arah kanan. Ibn Hazm bahkan wajib. Ini menunjukkan Rasul berarti kan melakukannya. Itu ya berarti kita harus mengikuti. Ibnu Mas'ud dan Sa'id ibn al-Musayyib, ini seorang
ulama salah satu alim dari Madinah tabi'in. Kalau Ibnu Mas'ud ternyata sahabi menyebutkan makruh. Padahal tadi Rasul berbaring ke arah kanan. Mengapa kok sampai berfatwa hukumnya makruh? Menarik di sini. Kalau Hasan Al-Basri menyatakan khilaful aula, berbeda dengan bertentangan dengan yang lebih utama. Ini kalau kita gambarkan itu makruh ringan. Jadi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Jadi tidak melakukan yang paling utama. Itu disebut khilaful aula. Jadi ini ringan, makruh tapi sangat ringan. Ibnu Taimiyah, yang menarik ini, Ibnu Taimiyah apa fatwanya? Sunnah bagi yang habis sholat lail atau tahajud. Nah ini mengapa Imam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian? Karena Rasulullah itu selalu qiyamul lail atau salat tahajud. Bahkan di dalam kajian para ulama termasuk kekhususan Rasul, bahwa salat lail itu wajib bagi Rasul tapi tidak wajib bagi umatnya. Kan ada Rasul itu punya kekhususan. Tidak hanya ini, Rasul punya kekhususan lagi, menikah lebih dari 4. Kalau kita maksimal 4. Ghailan ad-Dimashq itu yang dari Damaskus itu ketika masuk Islam punya 10 istri. Rasul perintahkan yang 6 itu dilepas. Jadi maksimal 4. Tapi Rasul memiliki lebih dari 4. Itu kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contohnya. Nah, termasuk ini wajib bagi Rasul tapi tidak bagi umatnya. Sehingga Rasul selalu qiyamul lail. Lah kesannya orang yang qiyamul lail, apalagi kalau Ramadan itu kan Rasul menghabiskan malam untuk qiyamul lail. Kira-kira tele-tele betul. Kira-kira begitu nek nganggo tenaga menungso itu kan kesel banget itu. Sehingga apa? Salat sunnah fajarnya tadi sangat ringan, baru berbaring nunggu iqamah. Kenapa? Karena ya tadi istirahat dari lelahnya qiyamul lail yang cukup panjang yang biasa beliau lakukan. Sehingga kesunahannya hanya bagi yang mereka. Lah kalau kita dari bar isya wis turu angler itu sudah tidak perlu tidak disunahkan untuk miring ke arah kanan. Tapi kalau kita malam harinya wis tele-tele itu salat lailnya itu ketika nanti masuk itu sing ringan saja, nanti sambil berbaring ke arah kanan sama mengumpulkan tenaga karena tadi malam sudah banyak habiskan untuk qiyamul lail. Kesannya seperti itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Tapi yang menarik ada dalil yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla rak'atil fajri." Rak'atil fajri berarti apa? Salat fajar. Rasulullah itu kalau salat fajar, fa in kuntu mustaiqidatan, kalau aku waktu itu bangun, haddatsani, Rasul ngejak ngobrol aku. Ini ceritanya Aisyah. Wa illa, tapi kalau saya tidak bangun, saya posisinya tidur, irtaja'ah, maka Rasul berbaring ke arah kanan itu tadi. Ini dipahami memang rumah Rasul dengan masjid kan tinggal buka pintu itu udah masuk ke masjid. Jadi ya, ini bersama Aisyah, tapi begitu keluar langsung menuju ke masjid. Jadi kalau Aisyah itu bangun, beliau ngajak ngobrol ternyata. Kalau Aisyah tidur, maka beliau berbaring ke arah kanan itu. Ternyata juga tidak selalu dilakukan berbaring ini, karena kalau Aisyah bangun pun Rasul juga tidak kemudian tidur berbaring ke arah kanan. Sehingga kesannya tidur berbaring ke kanan ini, kalaupun dianggap sunnah, kesunahan yang sangat ringan sekali, bukan muakkadah kan seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan riwayat ini. Ada pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bolehkah kita mengqadha sholat fajar? Sholat fajar maksudnya sholat sunnah fajar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menarik ini untuk kita kaji. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersama Rasul, dan kita tidak bangun hatta tola'atis syamsu, sampai terbit matahari. Jadi suatu saat Abu Hurairah bersama Rasul itu bepergian, dan di dalam perjalanan itu istirahat, itu mereka tidur malam itu
sampai terbit matahari, kariben. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah kariben, ternyata Rasul pun juga pernah kariben. Ini apa itu saksinya adalah sahabat Abu Hurairah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda. Apa sabda Rasul waktu itu? Liyakhudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi. Hendaknya setiap orang mengambil bekal perjalanannya. Nah, kalau dulu kan orang kalau biasanya bahkan ada salah satu apa bedanya ad-dhihab dengan as-safar. Pergi dengan safar itu apa? Karena dhahab itu juga pergi. Safar usafir itu juga pergi. Tapi sebagian ulama membedakan. Bedanya apa? Dhahab dengan safar usafir itu. Bedanya perbekalan. Ini apa itu kebiasaan orang Arab. Jadi kalau umpamanya dia mau pergi apa langsung nyengklak kudanya gitu, nggak mempersiapkan perbekalan, itu berarti zahabaya dhahab. Tapi kalau dia mau pergi itu pakai perbekalannya disiapkan nanti untuk macam-macam itu kayak kena apa itu kudanya itu siap-siap dengan bekal yang banyak itu berarti safaro yusa. Ini itu bedanya dhihab dengan as-safar. Nah, ini keadaannya waktu itu safar. Hendaknya setiap orang bawa bekalnya masing-masing. Fa inna hadza manzilun, karena tempat ini hadarna fihi syaitan, telah dihadiri oleh setan. Sabda Rasul. Jika karipen salat subuhnya itu langsung meminta para sahabat yang tentunya waktu itu kan istirahat dengan apa itu unta atau dengan kudanya masing-masing itu, ambil, angkat semuanya, pindah tempat. Karena tempat ini dihadiri setan. Itu sabda Rasulullah. Tentunya pindah tidak jauh dari itu. Lalu apa? Qala fa fa'alna. Maka kita lakukan seperti yang diperintahkan Rasul. Jadi pergi dari tempat ketiduran itu, pergi dulu ke tempat yang lain. Summa da'a bil ma'. Kemudian Rasul memanggil untuk minta air. Untuk airnya untuk wudu. Fatawaddo'a, kemudian Rasul berwudu. Summa sajada sajadataini. Kemudian beliau itu sempat sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Di dalam riwayat Yakub, sholat sajadata ini. Itu maksudnya bukan sajadata ini, tapi sholat sajadata ini. Ini artinya maksudnya sholat 2 rakaat. Summa uqimatis sholatu. Kemudian setelah Rasul sholat 2 rakaat, summa uqimatis sholat. Sholat kemudian diiqomati, fashollal ghada. Kemudian Rasul sholat subuh itu. Jadi ternyata ini Rasul kariben tidak langsung sholat subuh di sini. Sholat apa itu fajar dulu, kira-kira dipahami begitu 2 rakaat tadi. Kemudian diiqomati, kemudian Rasul baru sholat subuh. Ini artinya apa? Sholat apa itu fajar tadi dilakukan setelah terbit matahari. Mengqadha sholat fajar sampai setelah terbit matahari. Ini apa itu hadis yang apa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat lagi, ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Qais bin Amr. Dari Qais bin Amr. Kalau Amr itu apa itu ada wawunya ini, bacanya Amr. Jadi kalau Amr bin As itu ada wawunya. Jadi kalau Umar itu tanpa wawu. Ini kalau nanti tidak ada harokatnya, itu untuk membedakan ini Amr atau Umar, itu huruf wawunya itu. Kalau ada wawunya Amr. Tapi kalau nggak ada Umar bin Khattab itu tanpa wawu. Tapi kalau Amr bin As atau Amr bin Mas'ud itu berarti apa itu tidak ada wawunya. Maka kadang-kadang juga disebut Amru bin Mas'ud. Mestinya bacanya Amr. Qala berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat rajulan yusolli ba'da sholatis subuh. Rasul melihat ada seseorang yang sholat setelah sholat subuh. Rak'ataini 2 rakaat. Jadi setelah Rasul sholat subuh itu melihat ada sahabat yang sholat 2 rakaat. Apa sabda Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, sholatus subahi rak'atan. Wahai saudaraku, saya sahabatku,
Sholat subuh itu 2 rakaat kok kamu nambah 2 rakaat lagi. Kan sudah sholat bersama Rasul, lo kok nambah 2 rakaat lagi? Sholat subuh hanya 2 rakaat. Faqalar rajul, maka laki-laki yang sholat 2 rakaat tadi menjawab, inni lam akun shallaitu raka'ataini allataini qablahuma. Wahai Rasul, karena aku belum sempat sholat 2 rakaat sebelumnya, fa shallaituhuma al-ana, maka aku lakukan itu sekarang saat isi sholat subuh. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul diam. Diam ini berarti tidak menolak. Kalau itu sesuatu yang salah, pasti Rasul jangan kamu lakukan lagi. Tapi di sini Rasul tidak bersabda demikian. Tapi Rasul diam. Tapi Rasul juga tidak mengatakan bagus, nanti sering-seringlah kamu lakukan. Juga tidak. Tapi Rasul diam. Ini kalau kita pahami, ini ada persetujuan atau bahasanya ini apa itu takrir dari Rasul. Ini salah satu hadis takrir seperti ini. Takrir dari Rasul. Rasul melihat, diam. Rasul mengetahui, diam. Rasul, tadi karena saya belum sempat sholat fajar, maka saya lakukan setelah sholat subuh ini. Rasul diam saja. Diam itu tidak menolak, tapi juga tidak memerintahkan. Maka ini para ulama memahami, ya berarti boleh. Tapi kita perlu punya catatan dari pelajaran hadis ini. Tentunya ini kondisi yang tidak normal. Tadi Rasulullah kan kariben. Nah, kalau bukan kariben ya tentunya tidak demikian. Ini juga tentunya dipahami sahabat tadi terbiasa sholat fajar. Delalah suatu saat sekali waktu orang sholat apa itu terlambat waktunya, kan gitu. Terbiasa sholat fajar terus, suatu saat telat. Wes komat baru bangun. Nah itu kan seperti itu. Nah itu seperti dilakukan oleh sahabat ini bisa. Tapi sebagian mengatakan kalau dijadikan kebiasaan tiap hari itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Mentang-mentang, oh boleh, berarti aku sholat apa itu fajarnya setelah sholat subuh aja terus. Ini kan boleh, berarti setiap hari setelah sholat subuh. Ini tidak pantas. Ini kan hanya sesekali, kondisinya pun kondisi yang seperti ini. Tadi kariben dari itu seperti itu tadi. Kalau ini biasa sholat subuh, delalah, yo tidak sempat melaksanakannya. Dan juga bagi kita yang umpamanya sudah adzan subuh, ada waktu 10 menit umpamanya, wes niat sholat fajar. Ya jangan nanti setelah sholat subuh kemudian wes tak niat nengkini, jangan. Itu artinya ya kalau tadi kita sudah punya waktu, waktunya sudah kita habiskan, itu ya artinya ya kita berarti tidak perlu mengqadhonya di setelah sholat subuh tersebut. Jadi kita memahami sempit ruangan untuk bisa melakukan qadha di dalam sholat fajar tersebut. Itulah bapak-bapak ibu terkait dengan mengqadha sholat fajar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pun juga ada sabda Rasul, "Man lam yusalli raka'atal fajri fal yusalli ma ba'da ma tatlu'u as-samsu." Yang tidak sempat sholat fajar, maka dia bisa melakukannya ba'da ma tatlu'u as-samsu, setelah terbit matahari. Ini sebagian memahami ini diperbolehkan mengqadha sholat fajar. Tapi ternyata ada penjelasan yang lain terkait dengan hadis ini. Kalau hadis yang ini untuk riwayat Tirmidzi ini ada penjelasan lain. Kalau kamu tidak sempat sholat fajar, maka gantilah sholat yang kamu lakukan setelah terbit matahari. Itu artinya diganti dengan sholat duha. Jadi sholat yang setelah terbit matahari itu kan sholat duha. Wes pokoknya kehilangan sholat fajar, sholat duha sebagai pengganti dari sholat fajar. Jadi ini bukan sholat fajar yang diqadha di setelah terbit fajar, setelah terbit matahari, tapi ini diganti dengan sholat yang lain, yaitu sholat zuha. Kamu akan bisa menggantinya yaitu dengan sholat zuha. Karena ba'da ma tatlu'u syamsu, hendaknya kamu lakukan setelah terbit. Mengapa kok tidak setelah sholat subuh itu seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi? Habis sholat subuh langsung sholat fajar. Tapi ini fal yusallihima, hendaknya kamu lakukan 2 rakaat itu setelah terbit matahari. Terbit matahari berarti jauh setelah artinya
setelah waktu subuh habis, matahari terbit, itu ada jeda sedikit, itu sampai sepenggalah, kurang lebih seperti itu. Sepenggalah itu berapa? Kurang lebih sekitar 25 menit, sekitar 15 menit itu satu penggalahnya itu. Kalau istiadatnya para ulama kurang lebih seperti itu. Maka ini dipahami apakah mengqadha sunnah fajar atau menggantinya dengan apa itu sholat duha. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, kemudian apakah ada sholat tatawwu setelah terbitnya fajar selain 2 rakaat fajar itu? Pertanyaannya, ada nggak sholat yang lain? Dan kita tadi berbicara Rasul sholat 2 rakaat sangat ringan, kemudian berbaring nunggu qomat. Nah, kesannya kan 2 itu. Ada nggak sholat tatawwu lain selain 2 rakaat itu tadi? Kita lihat, para ulama berbeda pendapat. Bolehkah kita nambah rakaat lagi selain 2 rakaat fajar itu tadi? Pertama menyebut makruh. Ini ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Ini maksudnya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Hasan al-Basri, ini dari kalangan tabi'in. An-Nakhai, ini salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab, ini seorang alim dari apa itu generasi tabi'in di Madinah. Ashabur Ra'i, ini ulama-ulama dari Kufah biasanya, dari Irak, itu disebut Ashabur Ra'i. Mereka menyebut hukumnya makruh. Jadi artinya makruh itu apa? Ya cukup 2 itu saja, jangan ditambah lagi. Untuk menambah rakaat dari 2 rakaat fajar itu makruh. Dalilnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau mengatakan bahwa Al-Albani mengatakan hadis ini darajahnya sahih. Jadi bisa dijadikan dasar hukum. Dari Yasar Maula Ibnu Umar, Yasar pembantunya Abdullah bin Umar berkata, Ra'ani bin Umar, melihatku sahabat Abdullah bin Umar. Wa ana usolli, ini artinya Yasar ini, saya waktu itu sholat ba'da tulu'il fajri, sholat setelah terbit fajar. Artinya apa? Sholat fajar yang 2 rakaat itu. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, ya Yasar, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, keluar bersama kami, wa nahnu nusalli hadhihi as-shalat, dan kami melakukan salat ini, yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh, yang dimaksud salat fajar. Setelah salat 2 rakaat fajar, apa sabda Rasul? Faqala, maka Rasul waktu itu bersabda, liyuballigh syahidukum ghaibakum, hendaknya yang datang hari ini memberitahu, menyampaikan ghaibakum, yang hari ini tidak hadir. Jadi Rasul setelah sholat 2 rakaat fajar, beliau bersabda, hendaknya yang hari ini hadir menyampaikan kepada yang hari ini ghaib atau tidak hadir. La tusallu ba'dal fajri, janganlah kalian sholat setelah fajar illa sajdataini, janganlah kalian sholat setelah datangnya fajar kecuali 2 sujud, yaitu 2 rakaat. Ini dipahami hanya 2 rakaat. Setelah datang fajar itu hanya 2 rakaat, tidak lebih dari itu. Itu apa itu pendapat yang pertama tadi. Yang kedua, pendapat Hasan al-Basri dalam satu riwayat. Sedang Imam Malik berpendapat hal ini dilakukan apabila seseorang ketiduran atau kelewatan sholat lainnya. Jadi boleh. Itu kalau Imam Malik catatannya boleh itu kalau ketiduran sholat lainnya. Yang rajih memang pendapat yang pertama, karena ada hadis yang berikut ini. Hadisnya Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah ini dari Hafsah, juga istri Rasul. Qalat, beliau berkata, dari Abdullah bin Umar, dari Hafsah, ini saudarinya Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'al fajru, apabila terbit atau telah terbit fajar, la yusalli illa rak'ataini khafifatain,
Beliau setelah terbit fajar itu tidak lagi sholat kecuali hanya 2 rakaat, itu pun sangat ringan. Tadi sudah saya sampaikan, sholat fajar itu dilakukan oleh Rasul dengan cara yang sangat ringan, dan Rasul tidak sholat lagi selain itu. Dari hadis ini memang dipahami Rasul sendiri mengajarkannya itu. Tapi nanti tentunya ada keterangan yang lain yang membolehkan. Ya Rasul kan qiyamul lailnya sudah lelah, sehingga 2 rakaat itu artinya untuk meringankan. Apabila kita tidak sholat lail, kan berarti tidak ada kelelahan tuh. Mau nambah tahiyatul masjid, mau nambah sholat wudhu, itu juga diperbolehkan. Ada perbedaan ulama mengenai apakah boleh kita sholat lebih dari 2 rakaat tersebut. Tapi kalau kita lihat memang Rasulullah sendiri untuk apa itu yang dilakukan Rasul tidak pernah lebih dari 2 rakaat yang ringan itu, yaitu sholat fajar. Ini juga Ibn Hibban dan Al-Baihaqi juga sama. La yusolli illa rakaatil fajri. Setelah terbit fajar, Rasul tidak sholat kecuali 2 rakaat fajar itu. Jadi tidak nambah dengan rakaat-rakaat yang lain. Itu kita baru membahas satu sunnatul fajri, salah satu rawatib kita. Tema yang kedua, sunnatu adzuhri. Ini nanti sampai jam berapa Pak Salwiji? Sampai jam setengah 10. Nanti untuk itu diskusi kalau ada gitu. Berarti kita tambahkan sunnatul zuhur saja. Nanti yang lain kita kaji pada waktu yang lain. Sunnatul zuhri, sunnah zuhur. Ada 3 gambaran mengenai sholat sunnah zuhur ini. Artinya sholat rawatib zuhur ini. Ada 3 gambaran. Yang pertama, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Hadisnya ini, raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Jadi salah satu yang muakkadah itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini apa itu 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Itu terkait dengan sholat rawatib zuhur, ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah, dua-dua. Yang kedua, gambaran yang kedua, 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Nah, ini dalilnya. Yang 12 itu, bahwa yang muakkadah itu ada 12. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini saya garis bawahi. Jadi gambarannya 4-2. Jadi 2-2, yang kedua tadi 4-2. Gambaran yang ketiga ini arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qoblal ghadar. Ini apa itu rawahul Bukhari. Sekarang kita lihat 4 rakaat sebelumnya dan juga sesudahnya. Jadi gambaran yang ketiga itu papat-papat. Loro-loro, papat-loro, papat-papat. Man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahullah 'alan nar. Siapa yang sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat dan setelahnya juga 4 rakaat, maka diharamkan oleh Allah neraka. Neraka itu haram baginya. Tidak mungkin dia masuk neraka. Ini 4 rakaat sebelum dan sesudahnya. Maka itu bisa dilakukan semuanya. Maka ada juga yang mengatakan 2 rakaat sebelum dan sesudahnya itu yang muakkadah, sementara tambahannya itu ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya itu yang ghairu muakkadah. Jadi yang 4 rakaat itu 2 sebelum dan 2 setelahnya itu muakkadah, sedangkan tambahan 2 di depan dan 2 di belakang itu ghairu muakkadah. Tapi ghairu muakkadah itu juga sebuah kesunahan. Maka yang paling sempurna ya ini 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya itu diharamkan oleh Allah neraka. Tapi juga kita harus memahami dengan cara yang benar. Jangan sampai nanti kemudian kita memahami cara yang salah. Wes berarti rasa sholat 5 waktu. Dalilnya ini. Siapa yang sholat sebelum zuhur 4 dan setelahnya 4, maka haram masuk neraka. Wes guru kuitok pasti haram. Tidak. Tentunya kita memahaminya begini. Harus memahami dengan cara yang benar. Orang yang sholat rawatib zuhur saja sampai 4 sebelumnya dan 4 setelahnya, nggak mungkin orang itu bolong-bolong sholat wajibnya.
Nah, sholat sunnahnya itu sempurna itu, mungkin sholat wajibnya bolong-bolong. Nah, mereka itu pastilah masuk surga dan haram baginya masuk neraka. Mengqadha sunnah zuhur. Boleh nggak kita mengqadha sunnah zuhur kalau tadi fajar tadi? Apa itu sempit tapi tetap ada peluang. Mengqadha sunnah zuhur. Terkait yang pertama mengqadha sunnah qobliyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusolli arba'an. Rasulullah itu apabila belum sholat 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum zuhur, shallahunna ba'daha, maka beliau melakukannya setelahnya. Ini memang dalilnya sangat umum sekali. Kalau Rasul belum sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau melakukannya 4 rakaat itu setelah zuhur. Apakah ini kemudian disebut qadha? Bisa ya, bisa tidak, kan begitu. Jadi kalau dipastikan qadha ya sulit. Karena 4 rakaat setelahnya itu juga bagian dari kesunahan. Kalau tidak 4 rakaat sebelumnya, ya 4 rakaat sesudahnya. Jadi 4 rakaat sesudahnya itu kan ya ada kesunahan 4 rakaat setelah itu. Jadi tadi apa itu ada perdebatan ulama mengenai hal itu. Tapi kalau menurut saya itu ya menyedikitkan peluang. Karena nanti kalau memang ada dengan mudah itu orang semau gue, pokoknya itu tak qadha di setelah anu saja, gampang gitu. Maka sebaiknya tetap yang namanya sunnah qobliyah itu ya sunnah yang dikerjakan sebelum waktu sholat wajib, kok kita terbiasa melakukannya setelahnya itu tidak pas, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengqadha sunnah ba'diyah juga. Ini ada hadis yang panjang terkait mengqadha sunnah ba'diyah. Tapi yang menarik ternyata para sahabat pun juga dulu itu berbeda pendapat. Apa ini terakhir, hadis terakhir ya sudah. Ini tinggal 2 menit saya bacakan saja. Keterangannya kurang lebih ceritanya cukup menarik. Ini dari Bukain, namanya Bukain. Dari Quraib, pembantunya Abdullah bin Abbas. Jadi Quraib ini pembantunya Abdullah bin Abbas. Bahwa Abdullah bin Abbas, kemudian Abdurrahman bin Azhar, kemudian Al-Miswar bin Mahramah atau arsaluhu ila Aisyah. Jadi Quraib ini pembantunya Abdullah bin Abbas oleh 3 sahabat tadi diutus untuk menemui Aisyah, zaujin Nabi, istrinya Rasul. Faqalu, kemudian mereka berkata, apa pesannya 3 sahabat tadi kepada Quraib untuk disampaikan kepada Aisyah? Iqra alaihas salam, sampaikan kepadanya salam. Jadi titip salam itu masruf. Iqra alaihis salam, bacakan salam untuknya. Ini pesan dari 3 sahabat tadi. Minna, dari kami, jami'an, bertiga. Wasalha, dan tanyakan kepadanya anir rak'ataini ba'dal asri, tentang 2 rakaat setelah asar. Fakul, dan katakanlah. Jadi 3 sahabat tadi minta Quraib berkata, inna ukhbirna, kami mendapatkan berita, annaki, bahwa engkau wahai Aisyah, tusallinaha nauma, engkau melakukan 2 rakaat itu, waqad balaghana, dan padahal sudah sampai kepada kita, anna Rasulullah Rasul naha anhuma, Rasulullah itu melarang kita untuk sholat setelah asar. Tapi saya mendengar berita bahwa engkau melakukan 2 rakaat setelah asar. Janjane piye to iki? Kira-kira begitu untuk meng-cross check. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bercerita, wa kuntu asrifu ma'a Umar bin Khattab an-nasa anha. Qala Quraib, maka Quraib berkata,
Fadakhaltu alayya, maka aku masuk ke Aisyah dan aku sampaikan yang mereka minta dariku. Faqalat, tapi ternyata jawaban Aisyah, sal Umma Salamah, wis kamu tanya saja kepada Salamah. Jadi cerita siapa tadi? Padahal 3 sahabat tadi mendengar Rasul melarang sholat setelah asar, kok jenengan kok apa itu sholat 2 rakaat setelah asar, janjane piye to iki kan gitu. Wis TKO Salamah. Nah ini suruh bertanya kepada Salamah. Maka aku keluar datang kepada 3 sahabat tadi. Maka 3 sahabat tadi menyuruhnya bertemu dengan Salamah. Jadi cerita Qur'an panjang ini. Kembali lagi kepada 3 sahabat tadi, sama 3 sahabat dibilang, "Hes nang kono temui." Apa itu Salamah. Kemudian apa itu bercerita. Ini ceritanya ini. Fa inna shallal asrain. Summa dakhala indi niswatun min bani Haram minal ansor. Kemudian datang masuklah kepadaku wanita-wanita Bani Haram dari kaum Ansor. Fasallahuma fasaltu ilail jariyah wa qulu qaumi. Fa yaqulu Salamah, maka Salamah berkata. Ini ternyata Salamah punya cerita. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ini asma'uka, aku pernah mendengar engkau tanha an hataini rakaataini, melarang 2 rakaat ini, yaitu setelah asar. Wa araka tusallihima, tapi mengapa engkau melakukan wahai Rasul? Jadi ternyata Aisyah itu mendapat beritanya dari Salamah. Lah, Salamah itu ternyata pernah menemui Rasul sholat 2 rakaat setelah asar. Maka Salamah pun cross check, wahai Rasul, saya pernah mendengar engkau melarang 2 rakaat setelah asar. Mengapa saya melihat engkau apa itu melakukan 2 rakaat setelah asar itu? Apa jawaban Rasulullah? Ya binta Abi Umayyah, wahai anaknya Abu Umayyah. Sa'alti 'anil raka'ataini ba'dal asri, engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar? Innahu, sesungguhnya atani nasun, datang kepadaku orang-orang min Abdul Qais, sekelompok dari Bani Abdul Qais. Bil Islam, mereka serombongan berbondong-bondong masuk Islam dari Bani Abdul Qais. Min qaumihi. Fasaghaluni 'anil rak'ataini allataini ba'da dzuhri, sehingga datangnya banyak orang itu menyibukkanku sehingga sampai tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur. Jadi ketika rombongan datang, mereka bertanya kepada Rasul, mungkin bertanya tentang agama, Rasul jawab sampai datangnya adzan asar. Belum sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur. Fahuma hatani, dan 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar ini tadi adalah pengganti dari 2 rakaat setelah zuhur yang tidak sempat aku lakukan. Ini juga tentunya biasa dia. Kemudian dalam kondisi tertentu, sangat tertentu, itu ada udzur yang sangat syar'i, ternyata tidak sempat dilakukan sampai kelupaan, padahal biasanya melakukan, maka dilakukan di waktu itu. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita terbiasa terus melakukannya, kok suatu saat ada udzur tidak, nah monggo seperti Rasul. Tapi nek jarang-jarang, sok-sok yo niat, sok-sok yo ora, enggak perlu kita sampai mengqadha di apa itu waktu asar itu apa? Mengqadha ba'diyah zuhur. Ini tidak pas. Nah kalau kita selalu enggak pernah meninggalkannya, kok suatu saat apa itu sampai ada kondisi Rasulullah itu, monggo silakan melakukannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 2 sholat jenis sholat rawatib, fajar dan sholat rawatib zuhur. Nanti sholat sunnah rawatib yang asar, maghrib dan isya kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Sarwiji karena memang waktunya isya itu agak apa itu malam, sehingga habis isya sudah berusaha secepatnya, tapi toh tetap agak terlambat. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Satu dulu Pak Yasmin, ada lagi? 1, 3. Monggo Pak Yasmin. Langsung saja. Itu tidak langsung itu.
Enggak. Saya pernah baca di Nah, itu baru langsung. Terus. ya di Solik Ustaz. Nggih. Orang itu tetap mendapat pahala penuh Nggih. jikalau dia meninggalkan sesuatu yang terjadi yang sering seperti tadi ya. Iya, iya. Sing perlu ditindakin. Iya, iya. Salah satunya misalnya nih Ustaz. Biasa sholat jamaah maghrib. Iya. Kan jamaah itu dapat 27 derajat. Iya. Suatu saat dia ada halangan sakit atau yang lain atau darurat. Iya. Maka dia itu hanya sholat maghrib munfarid atau sendirian. Karena ada dia itu udur tadi. mendapat pahala tetap pahala jamaah karena sholat maghrib tadi. Itu gimana Ustaz? Hadis saya Itu ada hadis dan hadis itu oleh Majelis Tarjih termasuk hadis yang dijadikan dasar hukum, dan artinya itu berarti menurut Muhammadiyah hadis ini bisa dijadikan dasar hukum. Itu ketika fatwa itu Majelis Tarjih terkait dengan kondisi pandemi itu. Jadi kan ada yang karena kondisi ini itu daerahnya zona merah, sangat riskan sekali. Biasanya sebenarnya setiap saat dia sholat itu berjamaah di masjid, tapi karena zona merah dan ada kekhawatiran itu, maka terpaksa harus sholat di rumah. Itu difatwakan oleh itu Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Insya Allah dia karena ada uzur itu sholatnya tetap tercatat sholat berjamaah karena benar-benar ada uzur. Berbeda ketika orang malas-malasan, ya itu tidak ada uzur sama sekali, maka ya sholatnya itu ya sholat satu. Tapi ini karena ada uzur. Artinya begini, ketika dia tidak ada uzur, pasti dia sholatnya akan berjalan di masjid. Itu saya juga nanti bisa memahami. Itu kalau dideteksi lagi, itu enek uang pemasangan, bah, penak iki nang omah malah dhewe tur jamaahe, pahalane pahala jamaah iso beda itu. Dengan orang yang waduh, jane iki aku kudune nang masjid, tapi ya terpaksa tidak bisa karena ada pandemi, beda lagi. Jadi himmahnya orang itu tentunya akan berkaitan dengan itu seberapa besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal a'malu binniyat ini sangat kuat. Jadi kalau zahirnya tadi begitu, tapi tetap ini itu yang batin ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang memang itu terpaksa benar ada sesuatu benar itu seperti itu. Tapi wah ini malah penak-penakan kan itu beda itu kualitasnya itu akan berbeda dengan yang benar-benar rodo menyesal jane iso kudune iso ning kono ning terpaksa ora iso berjamaah itu. Tadi itu kita mencoba memahami hadis yang dipakai oleh Majelis Tarjih tadi dengan cara yang supaya kita tetap berhati-hati supaya tidak gampang juga nanti wes pokoknya dewe terus ning entuk pitutur terus itu kan kesannya nanti gampang seperti itu tadi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan.